मेरा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं पता, हम लोग तो घर पे थे ही नहीं। गायतुनी, मुझे सच चाहिए, कुछ भी करो। कहता है तू, बोल बोल। Halo lur, piye kabare? Sehat toh? Ketemu ning channel RTK Film, sebuah channel sing membahas semua jenis macam film. Kali ini saya akan membahas alur film dari negeri Vrindavan lur. Sampean tahu Vrindavan nggak? Ya betul lur, India. Film ini berjudul Dirsham tahun 2015. Film ini tidak seperti film India pada umumnya lur, tetapi di film ini mempunyai alur yang sangat menarik, luar biasa dan juga menegangkan lur, serta dapat menghipnotis Anda untuk mendukung pelaku kejahatannya lur. Penasaran sama filmnya? Silahkan download aja lur, karena video ini full spoiler lur. Oke, lanjut langsung ke videonya cow. Film diawali dengan memperlihatkan seorang polisi yang baru dipindah tugaskan ke Pondolim. Pondolim adalah sebuah kota di provinsi Goa, India. Di sana ada dua kantor polisi lama dan di sebelahnya kantor polisi baru yang sudah diresmikan minggu lalu. Terlihat seorang pria bernama Vijay Salkonkar yang sepertinya sedang ditahan. Apa yang dilakukannya? Film pun flashback saat Vijay masih hidup damai layaknya orang biasa. Vijay bersekolah hanya sampai kelas 4 SD. Dan dia mempunyai usaha layanan TV kabel kecil-kecilan dengan seorang karyawan bernama Jose. Setiap harinya Vijay selalu makan siang di kedai milik Martin. Kedai yang lokasinya tepat berada di depan kantor polisi. Kemudian terlihat sepasang lansia yang sedang tertimpa masalah. Anak semata wayangnya dipenjarakan secara ilegal oleh polisi korup bernama Gaitonde karena sepasang lansia ini tidak bisa membayar cicilan terakhir mereka ke salah satu perusahaan kredit, dan Gaitonde adalah sepupu dari pemilik perusahaan tersebut. Gaitonde mengancam jika mereka melaporkan hal ini ke atasannya maka anaknya akan dibunuh, padahal kasus ini gak ada sangkut pautnya dengan pihak kepolisian. Vijay pun langsung teringat salah satu film di mana ketika seseorang dipenjara secara ilegal, polisi bisa dilaporkan ke pengadilan, dan kasus ini biasa disebut habeas corpus. Vijay akan membantu mereka ke pengacara yang dia kenal. Lalu pasangan lansia ini disuruh pergi karena Gaitonde mendatangi kedai Martin. Meskipun Vijay banyak menghabiskan waktu di kantornya, tetapi dia sangat menyayangi keluarganya. Istrinya bernama Nandini, serta kedua anaknya yaitu Anju dan Anu. Nandini meminta Vijay untuk mengajak mereka jalan-jalan ke ibu kota Panji untuk liburan dan belanja di sana. Anju terpilih mewakili sekolah untuk mengikuti perkemahan seluruh SMA di provinsi Goa, dan Vijay pun akhirnya mengizinkannya. Di perkemahan Anju menjadi salah satu primadona. Terlihat seorang laki-laki bernama Sam yang selalu merekamnya. Adik ipar Vijay bernama Rajesh yang bekerja di bidang kegiatan sosial. Kelompoknya menutup tambang batu yang banyak diprotes karena tidak ramah lingkungan. Kemudian Vijay dikenalkan Martin dengan Rani, kontraktor yang sedang membangun kantor polisi baru. Terlihat Gaitonde pun kembali datang. Gaitonde curiga Vijay lah yang melindungi pasangan lansia tersebut. Gaitonde selalu makan di tempat Martin, dia juga nggak pernah bayar. Gaitonde bilang bahwa seharusnya Martin lah yang berterima kasih kepadanya, karena tukang-tukang yang membangun kantor polisi baru selalu makan di tempat Martin, dan itu karena dirinya. Vijay pun menyindir sifat Gaitonde dan mengatakannya ke inspekturnya yaitu Sawan. Sawan sir, kopi. Ketika Vijay sedang menggali lubang untuk membuat kompos, dia didatangi istrinya. Nandini bilang jika tokoh agama bernama Saumi akan menggelar ceramah di Panji, tepatnya pada tanggal 2 sampai 3 Oktober.
Nandini ingin mereka semua ke sana. Kemudian Anju pun datang dan menceritakan bagaimana serunya perkemahan kemarin, serta kelakuan Sam yang suka merekam gadis-gadis di sana. Kemudian terlihat Gaetone mendatangi Rane karena sudah mengadukan perbuatannya ke Prabu, senior inspektur di kepolisian Pondolin. Vijay pun membela Rane karena dia telah berbuat hal yang benar. Malamnya, Vijay yang habis nonton film Sunny Lonely, dia langsung pulang dan mengasah kerisnya dengan Nandini. बन गए लेकिन बचपना नहीं गया। जवानी। Paginya Anju diminta Nandini belanja ke pasar, dan saat di tengah jalan tiba-tiba Sam mendatanginya. Sam memperlihatkan video Anju yang sedang mandi. Dia tidak akan menyebarkan videonya asalkan Anju mau menemui Sam tengah malam nanti di belakang rumahnya sendirian. Anju pun sedih dan bingung apa yang harus dilakukannya. Malam itu sedang hujan badai. Vijay pun memutuskan menginap di kantornya. Kemudian Sam mendatangi Anju dan ternyata Nandini juga ada di sana. Karena Anju tidak menepati janji, Sam mengancam akan menyebarkan videonya. Nandini memohon agar Sam menghapusnya. Terlihat mereka berdua berusaha merebut HP Sam. Kemudian Sam berjanji akan menghapusnya asalkan Nandini mau melakukan apapun untuknya. Keesokan paginya saat Vijay sampai di rumah, dia melihat keluarganya yang sedang ketakutan. Ternyata sebuah insiden terjadi semalam. Di saat Anju akan memukul HP Sam, malah kepala Sam lah yang terkena pukulan. Sam terjatuh dan Anju langsung memukul HP-nya, yang ternyata Sam sudah tewas karena luka di dalam kepalanya. Anju berusaha menelpon Vijay, namun telepon kantornya dimatikan. Mereka berdua yang sangat panik memutuskan untuk mengubur mayat Sam. Dan saat itu Anu melihatnya. Nandini bertanya apakah yang dilakukannya salah. Vijay bilang tidak, karena jika dia melapor ke polisi maka hidup Anju akan hancur. Vijay berjanji akan melindungi keluarganya. Vijay pun meminta mereka membersihkan barang bukti yang ada. Lalu Vijay melihat SIM card HP Sam. Dan dia teringat salah satu film bahwa polisi bisa melacak melalui SIM card jika dimasukkan ke handphone yang aktif. Lalu Vijay pun mengambilnya. Vijay meminta mereka tidak pergi kemana-mana dan menutup rumah sampai dirinya pulang. Kemudian Vijay membawa pergi mobil Sam. Ketika Vijay akan membawa mobil tersebut, dekat sana Gaetone sedang memeras uang Salvi yang meminta bantuan pengurusan paspor. Karena mobil Sam berbunyi, Gaetone sempat melihat sekilas Vijay yang memasuki mobil kuning tersebut. Dalam perjalanan Vijay melihat banner acara suami tanggal 2-3 Oktober. Dia pun teringat perkataan istrinya sebelumnya. Lalu Vijay membeli sebuah handphone bekas yang baterainya sudah terisi penuh dan meminta karyawan di sana untuk memasang SIM card di dalamnya. Ketika handphone sudah menyala, ada SMS dan telepon yang masuk. Lalu Vijay mendatangi lokasi pemberian truk. Dia membersihkan sidik jari di handphonenya, lalu membuangnya ke salah satu truk yang akan pergi jauh. Vijay teringat informasi dari adik iparnya Rajesh bahwa ada tambang batu yang sudah ditutup. Vijay pun langsung mendatanginya dan menenggelamkan mobil Sam di sana. Sesampainya di kantor, Vijay bilang ke Jose bahwa dia akan mengikuti ceramah selama 2 hari di Panji. Jose merasa aneh dengan sikap Vijay yang terlalu baik, nggak kayak biasanya yang suka mengasarinya. Vijay pun bilang ke keluarganya untuk menghilangkan rasa cemas dan takut di wajahnya serta gelagat mereka, serta selalu berpikir bahwa tidak pernah mengenali Sam. Karena Jose yang orang biasa saja bisa merasakan, apalagi pihak kepolisian. Jadi mereka harus bersikap seperti biasa. Vijay pun juga tidak mengatakan kemana mobil Sam dibawa. Lalu Vijay meminta mereka mengemasi barangnya untuk pergi menenangkan diri ke Panji. Dan jika ada yang bertanya mereka kemana, cukup bilang jika mereka pergi ke acara ceramah, padahal acara suami sudah selesai. Nandini memberitahu Vijay bahwa Sam ternyata anak dari Inspektur Jenderal Kepolisian Goa yang bernama Mira. Mira memiliki sifat yang sangat tegas, cerdas, tapi juga sangat kejam. Jika cara menyiksanya bahkan membunuh orang bisa memperbaiki keadaan, dia pasti akan melakukannya. Suami Mira bernama Mahesh mencemaskan di mana Sam berada sekarang, karena sudah sejak semalam tidak ada kabar.
Mira pun bilang biarin aja lah, namanya juga anak-anak, butuh kebebasan. Vijay dan keluarganya menaiki bis ke Panji, dan karena kernet bisnya kenal dengan Vijay, mereka tidak diperbolehkan untuk membayar. Mereka mendatangi tempat suami yang memang sudah selesai, lalu menginap di hotel, makan di restoran, nonton film, dan kembali pulang. Terlihat Nandini dan Anju masih ketakutan melihat kuburan Sam. Vijay mengingatkan mereka lagi bahwa ketakutan harus mereka hilangkan, dan Vijay mengingatkan meminta nota dari apapun yang mereka beli. Suatu hari tiba-tiba polisi datang, hanya ingin bertemu dengan Vijay. Tetapi Anju sudah panik duluan dan sangat ketakutan. Lalu Vijay pun langsung menghalanginya. Di tempat lain Mira mulai curiga, telah terjadi sesuatu dengan Sam. Mira meminta divisi cybersel untuk melacak handphonenya. Dari hasil penyelidikan, Sam pergi sangat jauh dari Goa ke Kancipura. Panggilan terakhir Sam tanggal 2 Oktober jam 7 malam di Pondolin. Lalu sinyalnya menghilang jam 10.30 malam. Handphonenya kembali hidup keesokan harinya jam 9.25 di Panji. Sampai akhirnya handphonenya mati di Kancipura. Terlihat beberapa orang yang sedang berenang di tambang batu menemukan mobil milik Sam. Menurut polisi, mobil itu sudah tenggelam 2 minggu dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Sam. Mira tidak ingin media sampai mengetahui kejadian ini. 3 minggu sudah Sam menghilang. Kepolisian Goa menyebarkan ke kepolisian di kota-kota lain termasuk Pondolin. Ketonde melihat mobil Sam berwarna kuning langsung teringat Vijay yang dilihatnya masuk ke mobil yang sama. Ketonde yang tahu Vijay di tempat Martin sengaja mengetesnya dengan cara meminta uang orang di sana. Vijay pun tidak bereaksi seperti biasanya. Dan ketika Ketonde bilang polisi menemukan mobil berwarna kuning, Vijay terlihat kaget. Ketonde melaporkan kecurigaannya ke Sawan. Vijay pun pergi dari sana. Ketonde bilang jika memang Vijay pelakunya, dia pasti merasa gelisah dan akan menoleh ke belakang. अभी देखेगा Ketonde sangat yakin Vijay lah pelakunya karena dia melihatnya masuk mobil yang sama ketika membantu memverifikasi paspor milik Sarvi. Vijay mengetes keluarganya apa yang mereka lakukan saat tanggal 2-3. Vijay yakin polisi akan mendatangi mereka, bahkan mungkin polisi akan melakukan kekerasan untuk membuat mereka mengatakan yang sebenarnya. Vijay bilang jika mereka tidak perlu khawatir karena polisi tidak memiliki bukti dan petunjuk tentang Sam. Maka dari itu apapun yang terjadi nanti, Vijay ingin mereka tidak berubah pernyataan yang sudah disepakati bersama. Vijay bilang ke Nandini keluarganya tidak bersalah dan berjanji mereka tidak akan masuk penjara. Hanya ada 2 pilihan saat ini, mereka menyerah atau bangkit dan berjuang. Kemudian polisi mendatangi Selvi. Selvi sendiri tidak yakin yang dilihatnya adalah Vijay, dan mobil berwarna kuning juga ada banyak di sana. Prabu mendapati informasi bahwa Sam ikut acara perkemahan dan Anju ada di sana. Anju ternyata anak angkat yang ditemukan di dekat tempat sampah saat bayi. Prabu pun semakin yakin jika Vijay orang baik dan mempertanyakan tuduhan Ketonde. Tapi Ketonde masih ngeyel tuduhannya benar. Polisi pun mencoba mendatangi Anju di sekolah. Apakah Anju akan membocorkan semua rahasia keluarganya? Lanjut di part 2 ya bro.